Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya. Seorang laki-laki bernama Ajelir Antonio Cicarli atau sering disebut dengan Pastor Balong, dia lahir pada tanggal 8 Februari pada tahun 1967 di Pelotas, Rio Grande do Sul di negara Brasil. Setelah Ajelir beranjak remaja, keluarganya pindah ke wilayah Paraná. Di tempat itu, Ajelir bekerja di sebuah pom bensin dan di sana dia mengenal banyak sopir-sopir muatan. Dari sopir-sopir itu, Ajelir mendapat banyak cerita tentang kehidupan perjuangan mereka. Bagaimana bahayanya menyetir selama berhari-hari dan banyaknya terjadi kecelakaan. Dan sopir-sopir itu di masa depan mereka mengangkat Ajelir sebagai pastor. Berawal pada tahun 2006, Ajelir membuat laporan ke pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap para tunawisma. Di mana pada tahun itu banyak pengemis dan gelandangan di kota Paranagua diiming-imingi oleh pihak tertentu tempat untuk berlindung, bahkan dijanjikan mendapat tempat lowongan kerja. Dan mereka membawa gelandangan dan pengemis ke wilayah São José dos Pinhais atau wilayah Curitiba. Dan jarak antara tempat mereka di Paranagua dengan wilayah Curitiba sekitar 100 km. Keesokan harinya, para pengemis itu hanya diturunkan di pinggir jalan dan tidak diberi apa yang telah mereka janjikan. Pengemis yang akan pulang ke daerah asal, mereka harus berjalan tanpa alas kaki selama berhari-hari. Bahkan Ajelir menemukan seorang laki-laki yang telah berusia 62 tahun berjalan selama berhari-hari. Dan setelah tiba di kota Paranagua, Ajelir melihat kaki pria itu penuh dengan luka. Dia juga menceritakan tentang teman seperjalanannya. Dia meninggal di tengah jalan karena tertabrak mobil. Maka laki-laki itu memutuskan untuk berjalan pada siang hari melewati jalan raya tanpa alas kaki. Bahkan Ajelir mendengar keluhan para pengemis di wilayah Paranagua. Jika mereka tidak mau ikut, maka oknum itu akan menyiksa mereka. Oknum itu bukan hanya menyiksa dan membuang para pengemis di daerah Paranagua, namun mereka juga akan mengambil dari wilayah lain. Ajelir akhirnya mengambil keputusan untuk mengadu dan melaporkan ke Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari pengaduannya itu mengakibatkan penangkapan 4 penjaga kota dan sekretaris keamanan publik di kota itu. Karena aksi Ajelir yang berani membuka laporan, dia mendapat dukungan ratusan warga di area sekitar itu. Ajelir mendirikan rumah singgah untuk para sopir dan orang-orang jalanan di sana. Juga tempat itu akan dia jadikan sebagai tempat untuk dia berdakwah. Namun impian Ajelir bukan hanya mendirikan rumah singgah, namun dia ingin memberikan bantuan, peralatan juga keperluan yang dibutuhkan oleh para sopir. Karena kota Paranagua merupakan kota pelabuhan dan mobil truk itu berjejer selama berhari-hari untuk menunggu hingga ke pelabuhan akhir. Sopir yang ada di sana memiliki banyak masalah seperti kurangnya makanan, air dan juga tempat buang air. Untuk mewujudkan apa yang Ajelir rencanakan, dia butuh biaya yang cukup besar, maka dia butuh bantuan dari warga sekitar. Ajelir butuh perhatian lebih dari masyarakat untuk menyupport apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia memiliki ide unik untuk meniru penerbangan seseorang yang bernama Larry Walters pada tahun 1982. Di mana pada tahun itu, Larry berhasil terbang ke udara setinggi 100 meter dengan menggunakan balon gas helium. Ajelir juga akan melakukan hal yang sama untuk menarik perhatian orang-orang di Brasil. Dia juga akan memecahkan rekod penerbangan selama 19 jam dengan balon gas helium
dan akan mencapai rekor dunia terbaru. Pada tanggal 13 Januari pada tahun 2008, grup Ajelir telah menyiapkan peralatan dengan menggunakan kursi pantai yang biasa dan balon gas helium sebanyak 600 balon dan juga senapan untuk meletuskan balon satu persatu ketika dia akan mendarat. Namun bedanya setelah Ajelir duduk di kursi dan tali itu dilepas, Ajelir terbang dalam sekejap mencapai ketinggian 5.300 meter. Larry Walters terbang hanya sampai 100 meter dan ketika Ajelir terbang hingga 5.300 meter, Ajelir mulai kepanikan. Dia pun segera meletuskan satu persatu balon gas helium itu dengan senapan yang dia bawa. Setelah balon itu mulai turun, tiba-tiba senapan yang dia pegang lepas dari tangannya dan jatuh ke arah laut. Ajelir sangat panik ketika melihat situasi di luar dugaan, namun untungnya balon itu terus menurun hingga tersangkut di kabel listrik, dan di sana Ajelir meloncat untuk menyelamatkan diri. Perbuatannya itu mendapat denda sebesar $1.500 karena penerbangan yang dia lakukan dikategorikan sebagai penerbangan ilegal. Upaya pertamanya ini dia berhasil menyedot perhatian publik di mana Ajelir menyelesaikan penerbangan selama 4 jam dari kota Ampere di negara bagian Paraná ke San Antonio di provinsi Misiones di negara Argentina. Dia menempuh total jarak sepanjang 25 km dan dia dinyatakan dalam keadaan selamat. Setelah Ajelir kembali pulang ke Paraná, dia kini memiliki rencana lagi yang lebih ekstrim. Dia akan menggunakan balon gas helium sebanyak 1.000 dan akan terbang setinggi 6.000 meter. Namun sebelum dia melakukan itu, Ajelir diharuskan mengikuti sebuah kursus untuk keselamatan dan juga cara bertahan hidup di lingkungan liar, juga cara mendaki gunung. Setelah mengikuti kursus selama beberapa kali, Ajelir memutuskan untuk melakukan penerbangannya itu pada tanggal 20 April tahun 2008. Kini Ajelir membawa peralatan penerbangan yang lebih lengkap, termasuk parasut, helm, pakaian tahan air, perangkat GPS, ponsel, juga telepon satelit, jaket pelampung, baju penerbangan thermal aluminium, dan setidaknya makanan dan minuman untuk bertahan selama 5 hari. Dan semua barang-barang itu dia gantungkan di kursi pantai untuk dia duduk. Namun hari itu cuaca dalam keadaan sangat buruk, di mana wilayah itu diguyur hujan yang sangat deras, dan karena tebalnya awan di langit, helikopter yang mengawasi penerbangan Ajelir, mereka kehilangan arah. Karena balon itu bukan sejenis pesawat, maka tidak ada radar yang bisa mengikuti kemana arah balon itu. Bahkan beberapa orang yang mengikuti Ajelir ke lokasi penerbangan, mereka memberikan peringatan untuk membatalkan apa yang telah dia rencanakan. Namun Ajelir mengatakan jika awan yang hitam itu sangatlah dekat dan dia akan terbang di atas awan yang hujan itu, maka dia sangat percaya diri jika semua akan berjalan dengan lancar. Setelah Ajelir duduk di kursi dan tali itu dilepaskan, dia pun langsung menghilang dari pandangan orang-orang di sana. Namun saat itu Ajelir masih menghubungi pihak yang mengikuti perjalanannya melalui telepon satelit. Dan di atas awan Ajelir mengatakan jika dia dalam keadaan baik. Pihak otoritas mulai meragukan atas penerbangan yang dilakukan Ajelir karena angin hari itu tidak seperti apa yang telah mereka perkirakan. Karena terbang dengan menggunakan balon gas helium tergantung terhadap arah angin. Dan mereka kira hari itu angin akan bertiup dari laut ke arah daratan. Namun setelah beberapa jam Ajelir di udara, mereka melihat jika pergerakan angin membawa Ajelir ke arah laut. Pada tanggal 20 April, kontak terakhir Ajelir dengan polisi militer terjadi pada malam hari. Ketika itu dia berada sekitar 25 km dari kota madya São Francisco do Sul di wilayah Santa Catarina.
Di sana Ajelir menelpon dari ponsel satelit untuk meminta bantuan mengoperasikan perangkat GPS-nya untuk menentukan koordinatnya dan meminta mereka untuk segera menghubungi pihak berwenang. Di sana dia juga melaporkan bahwa baterai ponsel yang dia bawa, baterainya hampir habis. Setelah itu Ajelir tidak bisa dihubungi dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. 2 hari setelah penerbangan, seorang komandan dari Departemen Pemadam Kebakaran di wilayah Santa Catarina memperkirakan kemungkinan Ajelir masih hidup sebesar 80%. Angkatan Laut dan Angkatan Udara berusaha menyisir pantai di Santa Catarina dan mereka hanya menemukan potongan-potongan balon Pastor Ajelir. Angkatan Udara secara resmi mengakhiri pencarian setelah lebih dari 72 jam mereka melakukan penerbangan. Pencarian lalu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, pemadam kebakaran, dan juga pesawat pribadi yang disewa oleh keluarga Ajelir. Pada tanggal 29 Mei, Angkatan Laut juga menghentikan pencarian, mengklaim bahwa kemungkinan menemukan Ajelir masih hidup di lautan sangatlah kecil. Pada tanggal 4 Juli pada tahun 2008, 3 bulan setelah Pastor Ajelir dinyatakan hilang, sebuah kapal yang bernama Tuna Anna Gabriela yang saat itu sedang bekerja dengan Petrobras menemukan bagian bawah tubuh Pastor Ajelir. Jenazah Pastor Ajelir mengapung di lautan lepas sekitar 100 km dari kota Makai di pantai Rio de Janeiro. Dan mereka mengenali Pastor Ajelir dari pakaian yang dia pakai. Pada tanggal 29 Juli pada tahun 2008, tes DNA dilakukan oleh Institut Medical Legal untuk memastikan jika jenazah tersebut adalah milik Pastor Ajelir. Perbandingan dilakukan dengan sampel DNA dari saudara Pastor, dan hasilnya ternyata positif jika itu adalah Pastor Ajelir. Menurut mentor yang memberikan kursus kepada Ajelir, dia mengatakan jika Ajelir tidak memiliki kedisiplinan untuk mengikuti kursus dengan baik. Termasuk Ajelir tidak tahu cara menggunakan instruksi perangkat navigasi GPS-nya. Maka dia mengalami kesulitan untuk memberi informasi tentang keberadaannya ketika lepas dari pandangan tim. Pada tahun 2008, Pastor Ajelir menerima hadiah Darwin, yaitu hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang meninggal akibat kesalahan yang tidak masuk akal. Namun situs website penghargaan itu menyatakan jika Pastor Ajelir Antonio Gicarli dengan berani mengumpulkan uang untuk tujuan yang baik, dan penghargaan Darwin memberi kehormatan kepada para pionir penerbangan balon yang heroik itu. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.